Perkenalkan, aku Eka Ramadhani, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, materi yang akan dibahas adalah materi tentang reaksi redoks, autoredoks, dan disproporsionasi. Pada materi ini, ada dua tujuan pembelajaran, yaitu memahami reaksi oksidasi melalui perubahan warna pada irisan buah apel dan reaksi autoredoks. Yang kedua, memahami penentuan bilangan oksidasi unsur dalam senyawa atau ion. Tahukah kamu bagaimana buah apel yang baru saja kita makan lalu dibiarkan di luar ruangan bisa berubah warna? Apakah karena buah tersebut sudah membusuk? Tentu saja bukan. Buah yang berubah warna terjadi karena adanya reaksi kimia antara senyawa dalam buah dengan oksigen yang ada di sekitarnya. Reaksi itulah yang dinamakan reaksi reduksi dan oksidasi atau yang disingkat dengan redoks. Jadi seperti ini teman-teman. Ketika buah apel yang dibiarkan di ruangan yang terbuka, maka enzim yang ada di dalam buah akan bereaksi dengan oksigen yang dapat mengakibatkan sel-sel di dalamnya menjadi rusak, dan oksigen di udara dapat masuk sehingga menyebabkan pigmen warna pada buah berubah menjadi kecoklatan. Lalu, apakah kita akan keracunan jika memakannya? Tentu tidak. Oke, selanjutnya kita kembali ke redoks. Materi yang pertama yaitu reaksi redoks. Reaksi redoks adalah reaksi kimia yang terjadi dari gabungan reduksi dan oksidasi. Reaksi redoks mencakup semua proses kimia di mana atom melibatkan perubahan keadaan bilangan oksidasi. Perkembangan konsep reaksi redoks dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pelepasan dan penerimaan elektron. Yang ketiga, penurunan dan pertambahan bilangan oksidasi. Perkembangan konsep reaksi redoks. Yang pertama, pengikatan dan pelepasan oksigen. Dalam hal ini, oksidasi didefinisikan sebagai reaksi pengikatan oksigen. Contohnya, oksidasi Fe oleh O2 dengan persamaan reaksi 4Fe ditambah 3O2 menghasilkan 2Fe2O3. Dalam hal ini, Fe mengalami oksidasi dengan mengikat oksigen, menghasilkan besi oksida dengan rumus molekul Fe2O3. Selanjutnya, kebalikan dari oksidasi, yaitu reduksi. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen. Contohnya, reaksi Fe2O3 oleh CO dengan persamaan reaksi Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe ditambah 3CO2. Dari reaksi ini terjadi pelepasan oksigen oleh senyawa Fe2O3 menjadi senyawa Fe. Konsep yang kedua yaitu pelepasan dan penerimaan elektron, di mana oksidasi dalam hal ini mengalami pelepasan elektron. Contohnya, oksidasi Ca yang menghasilkan Ca2+ ditambah 2 elektron. Dalam persamaan ini, terjadi pelepasan 2 elektron oleh atom Ca sehingga menghasilkan ion Ca2+. Selanjutnya, reduksi yang berperan sebagai penerimaan elektron. Contohnya, reduksi pada S ditambah 2 elektron menghasilkan S2-. Dalam hal ini, S mengikat 2 elektron atau menerima elektron dan menghasilkan S2-. Konsep ketiga yaitu pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Pada konsep ini, oksidasi didefinisikan sebagai kenaikan bilangan oksidasi. Contohnya, pada reaksi 4FeO ditambah O2 menghasilkan 2Fe2O3.
Pada 4 FeO, bilangan oksidasi Fe adalah 2 dan bilangan oksidasi 2Fe2 adalah 3. Maka Fe dalam persamaan ini mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Yang kedua yaitu reduksi. Didefinisikan sebagai penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, pada senyawa 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Pada senyawa 2SO3, S mempunyai bilox sebanyak 6 dan pada 2SO2, S mempunyai bilox sebanyak 4. Maka, S dalam persamaan ini mengalami penurunan bilangan oksidasi, atau bisa kita sebut dengan reaksi reduksi. Reaksi selanjutnya yaitu reaksi autoredoks atau reaksi disproporsionasi. Reaksi autoredoks merupakan reaksi redoks di mana satu unsur mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi sekaligus. Contohnya, pada persamaan reaksi Cl2 menghasilkan 2Cl- ditambah ClO3-. Pada masing-masing unsur, ditentukan dulu bilangan oksidasinya. Cl2 mempunyai bilox sebanyak 0, 2Cl- mempunyai bilox sebanyak -1, dan pada senyawa ClO3-, Cl mempunyai bilox sebanyak 5 dan O mempunyai bilox sebanyak -2. Selanjutnya ditentukan mana unsur yang mengalami reaksi reduksi dan mana unsur yang mengalami reaksi oksidasi. Ternyata Cl di sini sama-sama mengalami reaksi reduksi dan juga reaksi oksidasi. Dan zat yang berperan sebagai reduktor dan oksidator adalah Cl2. Maka Cl2 di sini disebut dengan reaksi disproporsionasi karena mengalami dua reaksi sekaligus, yaitu reaksi oksidasi dan juga reaksi reduksi.